Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Kita melaksanakan ibadah sholat zuhur sekaligus salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk umat yang istiqamah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. K. Haji Nahrawi Subandi MPD MSI beserta pengurus dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula para sesepuh di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Suroto SHMH, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Nurul Furqan MSI, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pula orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Haji Muhammad Saleh, para alim ulama, para asatidzah, para guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kultum pada hari ini mengangkat sebuah tema 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala begitu maha rahman dan rahimnya kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan dibekali hati, dengan dibekali akal, dengan dibekali al-jawari, anggota tubuh yang sempurna. Pada hakikatnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan selama kita berada hidup di muka bumi ini. Berbagai macam amalan, amal yang baik, amal hasanah, atau juga kita sering mendengar amalus sayyi'ah, amalan yang jelek. Tergantung mana kita melaksanakan kebaikan, karena kebaikan yang kita laksanakan pada hakikatnya memiliki the positive effect, memiliki pengaruh positif kepada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan kepada kita amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat tepat pada waktunya. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala disibukkan dengan kehidupan dunia, berangkat pagi, siang, sore, sampai malam hari, sampai tiba di rumah masing-masing. Yang dikejar hanyalah kehidupan duniawiyah dengan meninggalkan kehidupan ukhrawiyah, bahkan melupakan kehidupan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu yang sama 24 hours, memberikan waktu yang sama 24 jam dalam satu hari ini. Maka selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, mengoptimalisasikan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, dengan terus memantapkan hubungan baik kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Apabila kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan nikmat yang begitu banyak, sudah sewajarnya dan sepatutnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ibadah salat kita, baik salat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Ini menjadi potensi bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepadanya?
Sebab the worship is need for the Muslim people, bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita, laki-laki atau perempuan. Jadi ibadah yang kita laksanakan pada hakikatnya bukanlah kewajiban, tapi ini adalah kebutuhan bagi diri kita bersama. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Salah satu kebaikan yang Allah cintai adalah yaitu melaksanakan salat tepat dengan waktunya. Oleh karena itu dunia kita kejar boleh, tapi jangan sampai lupa tujuan hidup hakiki manusia, yaitu kehidupan akhirat. Apabila kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala memantapkan ibadah dengan memantapkan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala akan berada dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga, yang selalu memelihara daripada ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Begitu ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbuat syirik kepadanya, maka Allah memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua kita, dari mulai kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, material and non-material diberikan kepada anak-anaknya. Ketika orang tua kita masih berada hidup di muka bumi ini, maka kita wajib selaku putra-putrinya mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Jangan sampai ucapan kita selaku anak melukai perasaan orang tua kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bukan hanya kehidupan di dunia kita diajarkan untuk berbaik kepada sesama manusia, kepada orang tua kita pun, ketika orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang saleh, anak yang salehah, selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selalu diiringi doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Ini adalah dambaan yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berharap kita memberikan towards attitude for our parents. Janganlah kita memberikan attitude yang tidak baik kepada orang tua kita. Marilah kita bersama-sama memiliki azam, memiliki niat yang kuat, memberikan amal yang baik, memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Sebab ketika kita melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua, insya-Allah segala hajat kita, segala urusan kita di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang hidup di muka bumi ini menjadi hamba anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang mampu menjaga hawa nafsunya yang bersifat ad-dunyawiyah. Bukan hanya itu, ketika jihad fi sabilillah memaksakan untuk melaksanakan daripada tidak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala mencampur adukan, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bukan hanya itu jihad fi sabilillah, ketika kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah-sekolah, baik di pondok pesantren,
maupun di perguruan tinggi, ini termasuk salah satu jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat tepat pada waktunya. Lalu yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Insyaallah apabila kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah kita termasuk hamba Allah yang al-faizuna fid dunya wal akhirah, beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita, segala amaliyah kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha-Nya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal qabul wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.